Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Hamsa Nugraha Nasution. Di sini kami akan mereview dan merangkum metodologi penelitian pada skripsi. Sebelum kami mulai, ada kalanya kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Hamsa Nugraha Parma Nasution, NPM saya 19110158. Dan teman saya, Nama saya Muhammad Karal, NPM saya 19110131. Dan dosen pengampu kami yaitu Bapak Mesran MKom. Judul skripsi yang kami ambil dari kakak kelas ataupun alumni Universitas Budi Dharma tahun 2021, yang dimana judulnya Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pemberian Bantuan PKH dengan Metode Multi Attribute Utility Theory ataupun MAUT. Studi kasus Desa Bulu Mario, Kecamatan Spiro. Skripsi ini disusun oleh Kak Rosmita Sari dengan NPM 17110146. Selanjutnya kita masuk ke dalam bidang yang diteliti dan metode penelitian. Bidang yang diteliti pada skripsi ini ialah sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem pendukung keputusan merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bagi si pengambil keputusan. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan multi attribute utility theory MAUT. Metode MAUT adalah suatu metode perbandingan kuantitatif yang biasanya mengkombinasikan pengukuran atas biaya resiko dan keuntungan yang berbeda. Setiap kriteria yang ada memiliki beberapa alternatif yang mampu memberikan solusi. Selanjutnya kita masuk ke dalam abstrak, di mana abstrak ini merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditujukan untuk membantu seorang pembaca agar dapat dengan cepat dan mudah untuk melihat tujuan dari sebuah tulisan. Yang dimana isi abstrak pada skripsi ini ialah program Keluarga Harapan atau PKH. PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan non-tunai kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM. Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah tersebut, penulis memilih untuk menyelesaikannya dengan membuat sistem pendukung keputusan dengan metode multi attribute utility theory atau MAUT. Selanjutnya kita masuk ke dalam pendahuluan, di mana pendahuluan ini merupakan langkah awal dalam melakukan suatu penelitian. Yang dimana isi dari pendahuluan ini yaitu bantuan sosial atau bansos adalah transfer uang untuk barang yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa bansos yang disalurkan ke setiap desa, diantaranya yang dinamakan dengan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan atau PKH. Selanjutnya kita masuk ke dalam perumusan masalah, di mana perumusan masalah ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang mengenai masalah, sebuah hal atau kejadian yang terbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Di mana pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah ini ialah bagaimana prosedur seleksi kelayakan pemberian bantuan PKH di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sipirok. Bagaimana penerapan metode MAUT dalam memberikan keputusan kelayakan pemberian bantuan PKH di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sipirok. Dan bagaimana merancang aplikasi seleksi kelayakan pemberian bantuan PKH di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sipirok dengan menggunakan bahasa pemrograman. Selanjutnya kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini merupakan teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seseorang peneliti untuk mengumpulkan data ataupun informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek dan objek yang diteliti. Di mana yang pertama kita masuk dalam mulai, dan selanjutnya kita masuk ke dalam identifikasi ruang lingkup masalah. Identifikasi ruang lingkup masalah ini merupakan identifikasi yang terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap pembahasan selanjutnya agar pembahasan suatu masalah dapat terarah atau fokus pada suatu tujuan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengumpulan data, yang dimana pengumpulan data ini merupakan mengukur informasi tentang variabel yang ditargetkan dalam sistem yang mapan, yang kemudian memungkinkan seseorang untuk menjawab pertanyaan yang relevan dan mengevaluasi hasil. Selanjutnya kita masuk ke dalam mempelajari literatur review, yang dimana mempelajari literatur review ini untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka dipelajari beberapa literatur yang digunakan. Kemudian literatur yang dipelajari diseleksi untuk dapat menentukan literatur yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisa masalah. Analisa masalah ini merupakan proses untuk memecahkan suatu masalah.
Dan selanjutnya masuk kepada analisa metode multi atribut utility theory ataupun MAUT, yang dimana di sini proses penelitian di mana data diproses untuk menanggapi perumusan masalah. Yang dimana di dalam analisa metode multi atribut utility theory yang ada analisa data alternatif, analisa data kriteria, dan melakukan pembobotan dengan metode rank order centroid atau ROC, dan menormalisasikan matriks keputusan XIJ, melakukan perhitungan untuk mendapatkan matriks ternormalisasi R kali IJ, dan menghitung nilai utilitas marginal, menghitung nilai utilitas air, dan menghitung nilai utilitas air dengan mempertimbangkan bobot pada masing-masing atribut kriteria yang dilakukan pada persamaan. Selanjutnya kita masuk pada perancangan. Perancangan adalah penggambaran beberapa elemen yang terpisah dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Perancangan sistem dapat dirancang dalam bentuk bagan alir. Selanjutnya kita masuk kepada pengujian, di mana pengujian ini untuk dapat menganalisis tingkat keberhasilan metode MAUT dalam melakukan kelayakan pemberian bantuan PKH melalui Microsoft Visual Basic dan Microsoft Access, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya kita masuk kepada pembuatan laporan hasil. Laporan hasil ialah penelitian yang dilakukan untuk dapat digunakan pada waktu yang akan datang. Dan selesai. Mungkin cukup sekian dari review dan merangkum metodologi penelitian skripsi kami. Jika ada kata ataupun tindakan yang salah, mohon dimaafkan, dan kepada Allah kami minta ampun. Mungkin cukup sekian dari kami akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.